Merdeka! Petani, pedagang, tanah merah, keliling, petani, pedagang, keliling, pedagang, petani, tanah merah. Pertama adalah petani itu sukses, itu dulu. Otomatis kalau petani sukses, pedagang untung. Kalau pedagang untung, otomatis tanah merah maju. Oke? Perusahaan Tanah Merah adalah perusahaan benih mandiri pertama di Indonesia yang bisa memproduksi benih sendiri, yang Bapak itu gunakan di lahan pertanian. Oke? Terus kenapa kita harus ada di sini, Bapak Ibu sekalian? Kita berkumpul di sini adalah untuk berbagi pengetahuan tentang budidaya. Ya. Kenapa hari ini saya akan lebih fokus membahas mengenai cabai keriting. Lado ini kenapa jadi pilihan petani khususnya di sini? Ini kalau di lahan baru dengan sedikit dengan sedikit polesan saja dia bisa bagus. Nah, berikutnya kami juga punya yang edisi lebih baru dari Lado, yaitu laba. Sama, masih dari untung. Laba kan untung. Ada sahabat-sahabat yang menyampaikan laba itu lado baru. Jadi dia mempunyai kelebihan tidak secerewet si lado ini. Jadi petani akan lebih mudah. Punya potensi, dia dalam satu pohon bisa mencapai 1 kilo. Ya, dia bisa mencapai 1 kilo. Ada juga cara budidaya yang lain dengan cara ditoping itu bisa sampai 3 kilo. Kalian yang melihat ada sesuatu di sini, mari kita sama-sama lihat, ya. Kalau yang namanya hama Bapak Ibu ya, itu biasanya penyebabnya dapat dilihat. Contoh, kalau paling banyak di cabai itu adalah kalau kelasnya trips, salah satu. Trips atau kutu apapun itu jarang kita temui siang hari ini. Pasti dia bersembunyi. Ya, pasti bersembunyi. Nanti saya jelaskan triknya kenapa mereka seperti itu. Terus kalau ingin melihat yang namanya trips itu sebenarnya mudah. Ini belum bunga kedua Pak ya. Saya mau lihat dulu Pak ya. Jadi kalau mau lihat triksnya cukup kita kasih uap hangat, atau kalau orang Jawa bilang abab. Itu kita tiup. Nah, kalau kita pakai uap hangat, kita tiup, dia keluar berarti ada. Tapi kalau tiup seperti itu, dia tidak keluar berarti bersih. Ya. Jadi kita amati ini lahan ini, kita amati Pak ya. Kalau saya sebenarnya lahan ini yang pertama ada kekhawatiran juga ada. Mohon maaf ya, supaya Bapak juga tahu nantinya. Oke. Jadi di sini sebenarnya lado ini Pak, kalau dia air itu cukup, pasti jauh dari ini, lebih bagus. Ini kalau ya, terus pemupukan. Bapak pernah tidak ditemui ujungnya kuning? Nah ada. Itu adalah salah satu indikasi kekurangan kalsium. Jadi lado ini perlakuannya harus cukup kalsium. Ya, kalsium. Terus biasanya hama yang menyerang itu adalah kutu-kutuan, trip salah satunya tadi. Nanti ada yang cukup berbahaya itu Pak, namanya kebun. Di sini ada yang keriting begini Pak. Di mana? Boleh kita sama-sama ke sana? Sana.
ini virus. Penyebarnya siapa? Penyebarnya dia memang penyakit, tapi ada yang sebarkan. Contoh, kalau kita adalah demam berdarah, itu siapa yang menyebarkan? Nyamuk. Ya. Jadi ini penyebarnya mana ini? Petani ini pelaku. Saya kasih tahu siapa pelakunya ini. Nah, Bapak kalau bajalang di dalam itu ketemu enggak yang biasanya tas ontong begini terbang kecil putih yang ngomong. Keunikan lain kutu kebul yang berkembang saat ini itu tidak mudah mati dengan racun-racun biasa, Pak, karena dia sudah mulai berevolusi lah katanya, sudah mencoba mempertahankan diri dari beberapa jenis bahan aktif racun. Untuk sampai saat ini itu yang kami sarankan ke sahabat sekalian itu racun dengan bahan aktif Fenfuron. Saat ini anak itu kalau enggak ya sudah mengembangkan diri untuk bertahan mau hidup sama dengan orang kan ingin bertahan hidup, bagaimana caranya? Jadi ini DP penyebaran Bapak Ibu sekalian ya. Ini tergolong DP Bapak dalam perawatan lumayan lah. Penyemprotan masih penyebarannya masih kurang. Jadi ini kalau saya bisa katakan pada saat di Semayan, lahan Semayannya aman. Ini kenanya di lahan. Ya. Ini kenanya di lahan. Siapa yang membawa pertama? Itu adalah cabai yang biasanya ibu bapak. Ibu lah yang paling bersalah ini. Biasanya bersihkan rempah-rempah ada biji, tak lempar hidup. Ini jauh tanam. Betul enggak? Nah, di situ kita enggak tahu DP induk ini dari mana. Asal muasalnya. Tanamannya sehat enggak? Ya toh. Sebenarnya lahan kita ini, saya bisa katakan kalau lahan ini sebenarnya sebelumnya tidak ada virus, tapi mungkin dulunya ada yang nanam cabai-cabai dapur kanan kiri di sini. Ya itu jadi penyebab utamanya. Ya, ini penyebarnya adalah ini memang penyakit Bapak Ibu sekalian ya. Cuman penyebarnya adalah hama. Oke, ini beda lagi. Ada yang ditemukan yang lain, Bapak. Kita kembali ke tenda. Oke? Mari. Dinas Pertanian dan Peternakan menyampaikan dan sekaligus mengapresiasi upaya-upaya yang sudah dilakukan, termasuk tentu panah merah. Di mana-mana ini panah merah ini kiprahnya luar biasa. Ada di mana-mana di Sulawesi Utara, sehingga saya selalu mendorong karena mereka sebagai pelopor dan teruji produknya di hortikultura, saya selalu merekomendasikan pakai produk panah merah ini. Bukan fanatisme terhadap satu produk, tetapi pembuktian itu sudah dirasakan, termasuk juga tentu Bapak Ibu sekalian. Menggunakan produk sekaligus pendampingan itu tidak semua memberikan seperti itu, sehingga ini akan menjadi modal dasar ketika orang berjalan bersama-sama, apakah itu pemerintah, pihak swasta, termasuk Bapak Ibu sekalian selaku petani. Saya sangat berharap agar senantiasa semangat dan upaya yang sudah terbangun ini jangan putus di tengah jalan. Oleh karena sekali lagi pilihan terhadap komoditas cabai ini tidak keliru. Pasar menjanjikan, dan sampai kapanpun cabai ini tidak pernah mau bilang tidak mau laku. Apakah itu cabai besar, apalagi cabai rawit, memang menjadi sebuah kebutuhan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Karena menjadi petani kondisi sekarang, kalau orang olah secara profesional kaya, siapa bilangnya nggak kaya? Iya, makanya yang petani milenial jangan malu jadi petani.
ya harus bangga, tetapi juga harus menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan. Artinya melihat pertanian itu sebagai nilai bisnis, terus menggeliat ini agar supaya berkembang terus, berkembang bukan cuma dari sisi luas lahan, tetapi berkembang dari segi hasil yang didapat. Kami sangat berkeinginan agar supaya lebih banyak lagi pelaku-pelaku usaha pertanian itu adalah kelompok orang-orang muda yang sebelumnya dianggap kalau orang muda itu lebih cenderung lari dari pilihan pertanian. Tapi di sini masih ditemukan di dua desa ini, luar biasa ini. Ya, kita bertepuk tangan dulu. Semoga ini akan menjadi cikal bakal tumbuhnya petani-petani yang lebih banyak jumlahnya, tetapi juga dari sekumpulan anak muda yang memberi perhatian karena kesadarannya terbangun tentang melihat lahan itu dia untuk diupayakan sebagai sumber bisnisnya setiap hari. Hitung sampai 3, angkat 2. Ya. 1, 2, 3. Lakukan penanaman serentak. Oke.